ke-22, Tawarik pasal yang ke-20. Kita lihat mulai ayat yang pertama. Firman Tuhan bilang gini. Setelah itu Bani Amon dan Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazezon Tamar, yakni En-Gedi. Ayat 3 bagian awal berkata, Yosafat menjadi takut. Ada berita datang sama Yosafat. Beritanya ada beberapa bangsa, pasukan datang menyerang Yosafat. Di sana ditulis Bani Moab dan Bani Amon, ditambah sepasukan orang Meunim. Saudara, pasal 20 ini saya sudah khotbahkan beberapa bulan yang lalu. Tapi hari ini saya mengkhotbahkan lagi. Saudara, bukan mengulang, tapi ada hal yang luar biasa yang saya temukan di dalam ayat-ayat ini. Saudara tahu kabar yang didengar oleh Yosafat dan bangsanya membuat Yosafat dan seluruh pasukannya, seluruh bangsa mengalami ketakutan. Bukankah ini yang kita dengar hari-hari ini? Bukankah banyak kabar-kabar yang seperti ini yang saudara dengar hari-hari ini? Semakin kita dengar banyak kabar yang menakutkan, semakin kita akan khawatir dalam hidup kita. Semakin kita mendengar kabar-kabar yang tidak mengenakan, kabar-kabar yang tidak sedap, semakin kita akan mengalami ketakutan. Tahun 2023 kita sudah dengar, tahun 2020 sebelumnya, bahwa tahun ini, tahun 2023 akan mengalami tahun yang sukar. Kita sudah dengar kabarnya di tahun yang lalu bahwa tahun 2023 semua bangsa, tidak hanya Indonesia, semua bangsa akan mengalami krisis. Dan itu sudah berlangsung, saudara. Sudah ada beberapa bangsa, negara yang sudah mengalami krisis. Mulai perang Ukraina dengan Rusia ini kan berakibat yang besar, saudara. Ya, kita nggak usah lagi bicara Israel dengan Palestina, ya itu sudah memang perang hari-hari mereka. Semua orang alami kehilangan pekerjaan. Semua orang alami beli belanja dengan harga yang mahal. Ya, semua akan mengalami ini. Nah, kabar ini kita sudah dengar di tahun yang lalu. Semakin sering kita dengar kabar ini, semakin kita akan khawatir dalam hidup kita menjalani tahun 2023 ini. Kita akan semakin takut dan khawatir menjalani tahun-tahun selanjutnya. Saya masih punya anak saya masih SMP, belum SMA, belum kuliah. Bagaimana kuliahnya? Bagaimana biayanya dan sebagainya? Ya, kita akan mengalami ini, saudara. Tidak hanya Yosafat, saudara alami. Ada banyak orang stres hari-hari ini. Banyak orang akhirnya bunuh diri hari-hari ini, saudara, karena udah nggak kuat. Kejahatan, Alkitab bilang tambah hari akan semakin bertambah jahat. Orang jahat akan bertambah. Ya. Orang tua sudah umur 78 tahun, sudah tua, saudara.
hanya hal sepele, anaknya yang umur 40 tahun sudah pukul orang tuanya, disiksa, dianiaya. Semua hari-hari ini. Kenapa? Karena kabar dunia ini. Ya. Nah, ini yang akan kita pelajari hari-hari ini. Kita mau belajar bagaimana kita menjalani tahun 2023 ini. Kita percaya bahwa Tuhan menyiapkan kemenangan bagi saudara. Amin. Tuhan siapkan kemenangan bagi saudara. Saudara coba saudara lihat ayat yang ke mulai ayat yang ke-22. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah menghadap terhadap Bani Ammon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda sehingga mereka terpukul kalah. Lalu Bani Ammon dan Moab berdiri menentang penduduk pegunungan Seir, hendak menumpas dan memunahkan mereka. Segera sesudah mereka membinasakan penduduk Seir, mereka saling bunuh-membunuh. Ketika orang Yehuda tiba di tempat meninjau di padang gurun, mereka menengok ke tempat laskar itu. Tampaklah semua telah menjadi apa, saudara? Semua menjadi bangkai. Artinya Yosafat menang. Ini kabar baiknya. Di awal dia mengalami ketakutan karena begitu banyak pasukan datang ingin menyerangnya. Tapi di ayat yang kita baca 24, begitu Yosafat orang-orang Yehuda sampai di sana, mereka melihat semua musuh mereka sudah menjadi bangkai. Dalam arti mereka menang. Ini kabar gembiranya. Yosafat menang. Kalau Yosafat mengalami kemenangan, saya percaya saya dan saudara juga akan mengalami kemenangan di tahun ini. Kalau begitu kita akan belajar dari Yosafat. Kita mau belajar dari Yosafat. Kok bisa menang Yosafat? Apa senjata Yosafat? Ini yang kita mau belajar. Ayo mari pelan-pelan kita buka, kita bedah ayat ini, saudara. Kita mulai dalam ayat yang ketiga. Yang pertama, ini senjata Yosafat. Saudara dan saya kita harus miliki di tahun ini. Di awal tahun ini kita mulai. Ayo. Yang pertama, senjata Yosafat. Dia bisa mengalami kemenangan. Ayat 3 berkata, Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Kita harus mengambil keputusan hari ini. Orang-orang tua ambil keputusan, anak-anak muda ambil keputusan hari ini. Apa yang kau hadapi dalam hidupmu? Persoalan apa dalam rumah tanggamu? Persoalan apa dalam ekonomimu? Persoalan apa dalam pekerjaanmu? Ambil keputusan yang benar hari ini. Alkitab bilang Yosafat mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Kita udah diperhadapkan dengan masalah, kita diperhadapkan situasi yang sukar, tapi kita salah mengambil keputusan. Saudara malah lari dari Tuhan, saudara malah menjauh dari Tuhan. Keputusan yang tepat yang harus kita ambil mengawali tahun 2023 ini, yaitu cari Tuhan. Amin. Cari Tuhan. Sudah terlalu jauh kita dari Tuhan. Cari Tuhan. Sifat kita membawa karakter sifat dosa. Ini yang perlu diubahkan. Kenapa sih kita masuk gereja? Kenapa sih kita datang ibadah? Kenapa sih kita datang sama Tuhan? Bukan karena ingin memenuhi ruangan ini kan, saudara. Karena kita mau memperbaiki hidup kita, memperbaiki hati kita, memperbaiki cara bicara kita, memperbaiki cara berpikir kita. Setan nggak mau. Dia nggak akan halangi saudara datang ibadah, tapi dia akan menghalangi saudara
untuk terus dalam sifat dan karakter saudara yang lama. Kenapa pujian bilang ini? Ku telah mati dan tinggalkan. Apa yang kita tinggalkan? Cara hidup yang lama. Semuanya sia-sia. Kan pujian kita bilang, cara hidup kita yang lama, yang sia-sia ini yang mau kita ubahkan. Makanya ambil keputusan hari ini saudara. Ini senjata rahasia saya dan saudara dalam Tuhan. Keputusan yang benar, cari Tuhan. Supaya begitu banyak karakter hidup kita ini yang Tuhan ubahkan. Kita diperbaiki. Ya. Cari Tuhan. Ayo anak-anak muda, ambil keputusan hari ini. Cari Tuhan, sungguh-sungguh cari Tuhan. Yang kedua, ayat yang ketiga, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda, enggak cuma dia sendiri, seluruh Yehuda. Untuk apa saudara? Berpuasa. Ini senjata kedua. Saya nggak tahu saudara di tahun yang lalu puasa saudara adakah? Ibu-ibu maaf ya, puasa sama diet beda ya, jangan disamakan. Saya puasa kok, Pak Breta. Setiap hari saya puasa. Ya. Pikir lama-lama ini kok setiap hari puasa. Ternyata diet. Ya. Jadi puasa sama diet jangan disamakan. Puasa. Saya pernah kasih pembelajaran Alkitab dalam ibadah Jumat malam. Puasa itu bukan karena kita ingin minta sesuatu sama Tuhan dengan cara kita puasa, nggak salah. Ini kita butuh sesuatu dan nggak dapat, belum kita terima. Oh kayaknya harus puasa supaya yang kita minta ini kita dapat. Salah puasa saudara. Mari kita lihat Esra pasal 8 ayat 21. Firman Tuhan bilang gini. Sudah dapat? Kemudian di sana di tepi sungai Ahawa itu aku memaklumkan puasa supaya kami apa saudara? Merendahkan diri. Saudara puasa karena saudara ingin merendahkan diri, merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Yosafat udah nggak tahu mau buat apa saudara. Lawannya banyak, lawannya besar, lawannya nggak bisa terhitung. Gak bisa buat apa-apa Yosafat. Apalagi yang Yosafat mau banggakan dalam kehidupannya. Mau dia banggakan tentara-tentaranya yang sudah menang beberapa kali. Gak bisa. Yang ngomong sama seluruh laskarnya, dia ngomong sama seluruh bangsa Yehuda. Semua, ayo kita puasa yuk. Bukan supaya kita menang, enggak. Kita puasa untuk merendahkan diri kita, merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Mungkin karena udah terlalu sering menang, ada ego di sana. Terlalu sering menang, waduh, punya kebanggaan, kehebatan, merasa hebat dan sebagainya. Yosafat sadar itu. Senjata kita kedua menjalani tahun 2023. Ayo kita belajar merendahkan diri hati kita dengan berpuasa. Berusaha ambil waktu saudara untuk berpuasa. Pas saya kerja, oke, saudara kerja. Tapi ada hari di mana saudara nggak bekerja berat kan saudara. Ambil waktu itu berpuasa. Puasa itu kita sedang mematikan loh kedagingan kita ini. Kita sedang membunuh kedagingan keegoan kita ini. Itu berpuasa. Apa yang kita buat ketika kita berpuasa? Doa.
Apa yang kita buat ketika berpuasa? Nyembah Tuhan. Apa yang kita buat ketika berpuasa? Baca firman. Karena kita puasa, kita ingin mematikan kedagingan kita ini. Boleh nggak Bapak Ibu 8 jam ketika engkau berpuasa? Kalau yang suka ngomel berhenti ngomelnya. Bisa nggak Bapak Ibu anak muda ketika 8 jam kita berpuasa, yang suka berbohong stop bohongnya, yang suka marah stop marahnya, yang suka nipu stop nipunya. Kenapa? Karena kita sedang mematikan kedagingan kita ini. Yang suka berpikir negatif stop pikiran negatif, karena kita sedangin mematikan kedagingan kita ini. Itu yang kita buat. Kita sedang merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kenapa kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan? Karena kita tahu hanya Tuhan yang sanggup menjadi penolong saudara-saudara. Hanya Tuhan yang mampu untuk mengatasi setiap persoalan saudara-saudara. Karena itu kita belajar merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Tidak ada yang saudara-saudara perlu sombongkan dalam hidup ini. Kita mau andalkan manusia, maaf saudara, manusia dapat mengecewakan saudara-saudara. Saudara mau andalkan pimpinan-pimpinan orang-orang hebat di atas kita, maaf saudara, mereka juga akan mengecewakan saudara-saudara. Kita mau mengandalkan kekuasaan kita, pada akhirnya juga akan mengecewakan saudara-saudara. Tapi belajar kita andalkan Tuhan, karena hanya Tuhan yang mampu merubah segala sesuatu dengan kuat kuasanya. Makanya kita belajar merendahkan hati kita. Puasa. Ingat tadi, setan tidak akan bekerja keras untuk menghalangi saudara datang beribadah sama Tuhan, tapi dia akan bekerja keras supaya saudara tidak berubah karakter dan sifatnya. Di saat kita berpuasa, kita mau karakter kita, kedagingan kita ini, egonya kita mau bunuh, kita mau lenyapkan supaya karakter kita seperti pujian yang kita nyanyikan. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Kita mau setiap hari. Yang ketiga, saya baca agak panjang ayatnya, tapi saya akan baca mulai ayat yang kelima. 2 Tawarik pasal 20 ayat yang kelima. Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jamaah Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan di muka pelataran yang baru, dan berkata, ingat kata-katanya Yosua, ya Tuhan Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah di dalam sorga? Bukankah Engkau yang memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tangan-Mu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan Engkau. Bukankah Engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umat-Mu Israel, dan memberikannya kepada keturunan Abraham sahabat-Mu itu untuk selama-lamanya. Lalu mereka mendiami tanah itu dan mendirikan bagi-Mu tempat kudus untuk nama-Mu. Kata mereka, lihat apa perkataan kata mereka. Saya simpulkan, senjata ketiga kita, ingat selalu janji-janji Tuhan, dan perkatakanlah perkataan iman. Amin. Ingat janji-janji Tuhan dan perkatakanlah perkataan iman. Sakit saudara, aduh sakit, tapi saya berkata dengan iman, saya disembuhkan. Perkatakan perkataan iman. Saya menghadapi persoalan yang berat, tapi saya percaya saya punya Tuhan yang ajaib. Ada firman Tuhan yang berkata, Tuhan akan menyertai saya senantiasa. Perkatakan perkataan iman, saudara. Ini udah jarang kita katakan. Maaf saudara, jemaat-jemaat Tuhan sudah jarang memperkatakan perkataan iman.
2023 sering ucapkanlah perkataan-perkataan iman, supaya kita bisa terus memperkatakan perkataan iman kita di hadapan Tuhan, memperkatakan perkataan firman ini, saudara. Apa susahnya sih kita ngomong segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kelegaan, yang memberikan kekuatan bagi kita. Apa susahnya kita ucapkan itu sama Tuhan? Apa susahnya kita berkata dalam kitab Mazmur, kulayangan pandangku ke gunung-gunung, dari mana ke pertolonganku? Ternyata pertolonganku hanya datang daripada Tuhan. Katakan dengan iman. Kenapa enggak? Oleh karena bilur-bilurnya segala sakit penyakit kami disembuhkan. Katakan, itu perkataan firman. Ini senjata rahasia kita menjalani tahun 2023. Perkatakan terus perkataan iman kita di hadapan Tuhan. Janji-janji Allah dalam firman Allah berkuasa. Katakan itu. Amin. Jangan sungkan, jangan malu, jangan jemu-jemu. Ngomong mulut kita nih, sampaikan firman Allah. Ngomong untuk diri kita sendiri supaya kita dikuatkan. Supaya ketika kita mengucapkan, ini kan Yosafat ngomong, saudara. Dia berkata, Tuhan, Engkau yang membawa kami keluar bangsa ini, Engkau punya kuasa dan sebagainya. Dia ucapkan itu. Ini janjinya Tuhan. Kita baca tadi ayat 20 berapa kemenangan terjadi. Tapi sebelumnya ada hal yang indah yang kita pelajari baik-baik. Ayo mulai ayat 9. Maaf, ayat 10. Ayat 10 begini. Sekarang lihat Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir ini, ketika orang Israel datang dari tanah Mesir, engkau melarang mereka memasuki negerinya. Oleh sebab itu mereka menjauhinya dan tidak memusnahkannya. Lihat, sebagai pembalasan mereka datang mengusir kami dari tanah milik yang telah engkau wariskan kepada kami. Ya Allah kami, tidakkah engkau akan menghukum mereka? Karena mereka tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Yang keempat, arahkan terus pandangan kita hanya kepada Tuhan. Kanan kiri kita boleh banyak masalah, kanan kiri kita boleh banyak persoalan. Saya mau datang sama Tuhan, saya mau pandang Tuhan, saya mau pandang firman, saya mau pandang Kristus Yesus yang sanggup menjadi penolong dalam hidup saya. Orang lain boleh berkata A dan B, orang lain boleh menghalang-halangi berkat kami, orang lain boleh mungkin menutup-nutupi berkat kita. Tapi ketika mata kita tertuju hanya kepada Kristus, maka Tuhan akan terus buka hal yang baru bagi saya dan saudara. Amin. Kita hanya lihat pada Yesus. Yang keempat, ini senjata kita. Orang dunia, mereka akan memandang kepada mana yang bisa memohon bantuan. Orang dunia akan mencari pertolongan-pertolongan di kanan kiri mereka. Siapa yang mampu menolong kita? Tapi kita hanya pandang kepada Kristus. Tuhan pasti buka jalan. Dia akan kirim dan utus. Kalaupun dia pakai orang-orang di sekitar kita, dia akan utus datang kepada saya saudara. Bahkan orang yang menjengkelkan sekalipun, dia bisa utus untuk menolong saya saudara. Makanya pandang hanya kepada Kristus. Bawa dan serahkan sama Tuhan. Hari ini saudara lihat ayat yang ke-18. Mulai ayat 17 saya baca. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut, majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah. Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. Kemudian orang Lewi dari Bani Kehat dan dari Bani Korah bangkit berdiri untuk apa saudara?
Nyanyikan puji-pujian bagi Tuhan Allah Israel dengan suara yang sangat nyaring. Keesokan harinya pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, dengar hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Ayat 21, setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, itu pujiannya. Pertanyaan saya sederhana gini, kapan waktunya kita senang? Kapan waktunya kita bersuka cita? Kapan? Kalau saudara fans sepak bola nih, fans apa gitu saudara, terus klub saudara main, kapan waktunya saudara jingkrak-jingkrak? Kapan waktunya saudara melompat-lompat nyanyikan dengan penuh sorak-sorai? Kapan? Ketika saudara menang klubnya. Pertanyaan saya, ini Yosafat sudah maju perang apa belum? Yosafat dengan Yehuda udah menang apa belum nih? Belum. Tapi kenapa mereka nyanyi? Kenapa mereka nyembah Tuhan? Mereka belum maju perang, saudara. Tadi kita baca tuh ayat 24, baru mereka tiba di medan pertempuran, mereka melihat bangkai. Jadi sebelumnya mereka belum maju perang. Tapi mereka sudah bersorak-sorai. Mereka sudah mengatur barisan bagaimana nyanyi di hadapan Tuhan, bukan atur barisan perang. Enggak. Yosafat atur barisan supaya bagaimana kita menyanyikan pujian di hadapan Tuhan. Yo. Saya baca tadi pagi, saya dengar saya pagi tuh ada sesuatu yang mengganjal. Sebelum saya mandi pagi, saya baca ayat. Saya bilang, luar biasa. Ayo jalani tahun 2023 ini. Kita mungkin belum lihat kemenangan di depan mata kita, belum. Masih ada banyak masalah depan saudara. Masih banyak persoalan yang berat di depan saudara. Saudara mungkin aduh, saya belum terima kemenangan, saya belum bisa bersuka cita. No. Ikuti firman Allah, mulai nyembah Tuhan. Mulai naikkan pujian di hadapan Tuhan. Alkitab bilang tadi ayat yang ke-20. Keesokan harinya pagi-pagi mereka menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, dengar hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabi, artinya perkataan firman. Udah, kita belum lihat kemenangan saudara, belum menang, tapi ayo jalan dengan percaya mulai hari ini. Jalan dengan puji-pujianmu, dengan sukacitamu, karena kita yakin dan percaya kemenangan Tuhan sudah siapkan bagi saya dan saudara. Amin. Ini loh saudara. Ada banyak orang, aduh kapan saya harus bersuka cita, kapan saya senangnya. Senang dulu, sama dengan bersyukur. Saudara jangan nunggu segala sesuatu baik baru saudara bersyukur. Salah. Saudara bersyukur dulu, baru saudara akan terima banyak hal yang baik dalam hidupmu. Ya. Nyembah Tuhan dulu, ayo. Makanya ambil keputusan yang benar hari ini. Saudara harus cari Tuhan. Cari Tuhan. Ini keputusannya. Supaya kita datang bisa nyembah Tuhan. Supaya kita datang terus menaikkan pujian kita di hadapan Tuhan. Benar kemenangan belum kami terima, benar kemenangan belum kami peroleh, tapi kami percaya Tuhan sudah siapkan di sana. Tuhan sudah siapkan. Langkah kita ini hanya langkah sampai menuju di mana Tuhan sudah siapkan kemenangan itu bagi saudara. Makanya ambil keputusan hari ini saudara untuk cari Tuhan. Ambil keputusan hari ini saudara untuk merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Ambil keputusan hari ini saudara. Perkatakanlah
perkataan iman, saudara. Ambil keputusan hari ini, saudara, untuk menyerahkan semua bebanmu kepada Tuhan dan pandang hanya kepada Kristus Yesus Tuhan. Saya percaya dalam nama Yesus, Tuhan kita yang besar itu menyiapkan kita kemenangan demi kemenangan, sehingga kita bisa menyanyikan pujian yang tadi kita nyanyikan apa? Ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan. Kita mengalami pembebasan, kemerdekaan dalam Tuhan. Amin. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Pemain musik ambil ke depan. Kita mau mengangkat pujian penyembahan kita di hadapan Tuhan.